Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi seputar cara membeli mobil Mitsubishi Expander secara cash atau tunai. Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk pembelian mobil Mitsubishi Expander secara cash? Sebenarnya untuk pembelian secara cash ini syarat yang dibutuhkan sangat simpel, yaitu sebuah KTP. Foto KTP ini nantinya akan digunakan untuk segala jenis administrasi mobil, mulai dari proses alokasi unit, kemudian untuk pemesanan mobil, serta untuk pendaftaran STNK dan juga BPKB. Tetapi ada beberapa wilayah yang memerlukan syarat tambahan, yaitu berupa KK. Jika di daerah kami di Jawa Tengah, untuk pembelian mobil secara cash hanya membutuhkan KTP, tetapi untuk wilayah Jawa Timur membutuhkan syarat KTP dan juga KK. Hal ini disebabkan karena menyangkut masalah administrasi pajak progresif. Untuk wilayah Jawa Tengah, proses pendaftaran STNK dan penentuan pajak progresif berdasarkan KTP. Sebagai contoh, misalnya Anda sudah memiliki atas nama mobil dan ingin membeli mobil Mitsubishi Expander. Supaya tidak kena pajak progresif, untuk mobil Mitsubishi Expander ini atas namanya bisa Anda alihkan ke atas nama istri ataupun anak. Tetapi berbeda dengan wilayah Jawa Timur, untuk wilayah Jawa Timur, penentuan pajak progresif berdasarkan dengan 1 KK. Artinya, jika Anda sudah memiliki atas nama mobil dan berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander, rencananya untuk Expander ini akan Anda atas nama istri, maka akan tetap dikenai pajak progresif. Ini kurang lebih sama seperti yang terjadi di wilayah Jakarta. Jadi masing-masing wilayah memiliki ketentuan yang berbeda mengenai masalah pendaftaran STNK dan BPKB. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, bagaimana dengan syarat NPWP? Apakah boleh tidak melampirkan NPWP ketika pembelian mobil Mitsubishi Expander? Untuk sepengetahuan kami, NPWP ini biasanya dijadikan syarat untuk pembelian mobil secara kredit. Tetapi untuk pembelian mobil Mitsubishi Expander secara cash, baik di wilayah kami Jawa Tengah maupun di wilayah Jawa Timur, tidak membutuhkan syarat NPWP. Untuk wilayah lain, setahu kami juga tidak memerlukan syarat NPWP. Tetapi jika ada yang pernah membeli mobil Mitsubishi Expander secara cash dan melampirkan syarat NPWP, silakan tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Setelah mengetahui syarat yang diperlukan, lalu bagaimana dengan proses selanjutnya? Untuk proses selanjutnya, yang pertama, Anda melampirkan KTP yang rencananya akan digunakan sebagai atas nama STNK atau BPKB. Yang kedua, membayar tanda jadi sebesar 2 juta hingga 5 juta untuk alokasi unit. Untuk tanda jadi ini sudah termasuk memotong harga. Jika unit yang diinginkan ready, maka biasanya tidak memerlukan waktu yang lama. Mobil segera dipersiapkan dan besok sudah bisa pelunasan dan serah terima mobil. Tetapi jika unitnya belum ready, maka harus menunggu terlebih dahulu unit datang, kemudian baru pelunasan dan serah terima. Mungkin ada yang penasaran, kenapa harus memakai tanda jadi? Bisakah memesan mobil tanpa harus menggunakan tanda jadi? Tanda jadi ini berfungsi sebagai pengikat antara konsumen dengan pihak dealer. Karena barang yang akan dibeli ini harganya ratusan juta rupiah, sehingga untuk persiapannya membutuhkan proses yang cukup panjang. Ini tidak sama dengan membeli jajanan di warung yang tinggal Anda bayar lalu bisa langsung bawa pulang. Karena untuk pembelian mobil ini diperlukan serangkaian proses, mulai dari gesek nomor rangka, gesek nomor mesin, pendaftaran faktur kendaraan, kemudian ada pengecekan pre-delivery inspection sebelum mobil dikirim, serta ada alokasi unit juga. Sehingga ketika memesan kendaraan, dari pihak dealer menginginkan adanya komitmen dari pihak konsumen melalui tanda jadi tersebut. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, bisakah bayar mobilnya setelah mobil sampai di rumah? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena mobil baru bisa keluar dari dealer
setelah dari pihak konsumen melakukan pelunasan. Selain itu, dari pihak dealer juga tidak memperbolehkan petugasnya untuk membawa uang dari konsumen dalam jumlah yang sangat besar. Selain akan beresiko di jalan, hal ini akan menimbulkan indikasi fraud. Di sini sangat disarankan untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening perusahaan atau bisa membayar secara cash melalui kasir yang ada di dealer. Lalu, jika membeli mobil Mitsubishi Expander secara cash, kira-kira STNK dan BPKB-nya jadi berapa lama? Untuk STNK biasanya jadi sekitar 1 bulan setelah mobil dikirim. Mungkin ada yang bilang, kok lama sekali? Bukankah prosedurnya hanya 2 minggu? Supaya tidak terjadi salah paham, di sini kami jelaskan terlebih dahulu. Untuk 2 minggu tersebut adalah proses STNK di Samsat. Tetapi di sisi lain, dari pihak dealer juga menunggu faktur dari pabrik pusat, serta kelengkapan berkas administrasi lainnya yang biasanya memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Sehingga jika ditotal, normalnya untuk STNK jadi sekitar 1 bulan. Dalam beberapa kasus tertentu, untuk STNK ini bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Ini juga kembali ke masing-masing kota, karena ada beberapa kota yang pengurusan STNK-nya sangat cepat sekali, seperti wilayah Solo ataupun Sukoharjo, tetapi ada beberapa kota yang pengurusan STNK-nya cukup lama sekali. Demikian pula dengan masalah BPKB. Untuk BPKB idealnya jadi sekitar 6 bulan. Tetapi hal tersebut kembali lagi ke masalah-masalah teknis. Dalam beberapa kasus, terkadang BPKB baru 4 bulan sudah jadi. Ini biasanya terjadi ketika kondisi penjualan mobil sedang menurun, sehingga untuk prosesnya tidak begitu lama. Tetapi jika Anda membeli mobil di akhir tahun atau saat musim lebaran, biasanya untuk BPKB akan mengalami kemunduran, karena pada saat masa-masa tersebut jumlah pembelian mobil sangat meningkat, sehingga antrian untuk proses BPKB sangat panjang. Selain itu, hal ini juga bergantung pada kota yang dituju. Jika di wilayah kami seperti wilayah Solo ataupun wilayah Karanganyar, biasanya untuk BPKB jadi lebih cepat, sekitar 4 bulan. Tetapi untuk wilayah lain seperti misalnya daerah Grobogan ataupun Klaten, kemungkinan untuk BPKB-nya jadi di atas 6 bulan. Nah, kurang lebih itulah gambaran mengenai proses pembelian mobil Mitsubishi Expander secara cash. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info lebih lengkap seputar stok dan promo lainnya, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.